Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana perasaan anak-anak pada pekan hari ini? Semoga perasaannya tetap ceria, bahagia, dan gembira. Amin. Alhamdulillah. Pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan ini. Amin. Pekan ini kita masih di tema 5 tentang wirausaha. Subtema 3 yaitu ayo belajar berwirausaha. Nah, selanjutnya itu ada lagu subtema kita, yaitu dengan nada OST Tayo. Mari kita nyanyi bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Hai teman, ayo kita belajar berwirausaha. Hai teman, ayo kita belajar berwirausaha. Siapkan diri, mulai usaha, pertahankan usaha. Jika berhasil, kembangkan usaha. Ayo teman, tak perlu takut gagal. Hai teman, ayo kita belajar berwirausaha. Hai teman, ayo kita belajar berwirausaha. Ayo teman semua berwirausaha. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi. Nah, selanjutnya itu ada TEP, di mana TEP ini adalah informasi terkait subtema kita. Nah, anak-anak, Ibu izin menginformasikan terkait TEP-nya ya. Oke, yang pertama itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu sesungguhnya makanan yang paling baik bagimu adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan sesungguhnya makanan yang terbaik bagi anak-anakmu adalah dari hasil usahamu. Berikutnya yaitu ada belajar. Belajar adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian bisa menyusun, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan guna untuk memperoleh keuntungan. Nah, salah satu contoh berwirausaha yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi di ASEAN yaitu dibentuknya MEA, yaitu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, pada pekan ini kita akan belajar terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yuk kita cari tahu. Yang pertama itu ada pengertian MEA. MEA adalah sistem perdagangan bebas atau free trade yang berada di wilayah ASEAN. Terbentuknya MEA berawal dari
konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997. Nah, para pemimpin ASEAN ini sepakat memberlakukan MEA menjadi pasar tunggal yang ada di kawasan Asia Tenggara. Inilah terkait tentang pengertian MEA. Nah, selanjutnya itu ada tujuan didirikannya MEA. Yang pertama, agar negara bebas memperjualbelikan barang atau jasa dengan mudah ke seluruh negara di ASEAN Tenggara. Nah, jadi dengan adanya MEA ini, kita dalam memasarkan produk-produk yang ada di negara Indonesia, kita juga bisa memperjualbelikan barang atau jasa ke negara-negara lainnya, seperti itu dengan adanya MEA. Nah, yang kedua tujuannya sebagai penyalur tenaga kerja profesional, yaitu seperti pengajar, dokter, akuntan, dan tenaga profesional lainnya. Nah, dengan adanya MEA ini, kita juga bukan hanya mengirimkan atau memperjualbelikan barang, tetapi jasa pun bisa kita kerjakan atau kita bisa bekerja di negara ASEAN yang lainnya, yaitu ya seperti yang kedua ini. Tujuannya sebagai penyalur tenaga kerja yang profesional seperti pengajar, dokter, akuntan, dan tenaga profesional lainnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan penanaman modal di setiap negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Inilah tujuan didirikannya MEA. Nah, selanjutnya itu ada kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Apa aja sih yang disiapkan oleh negara Indonesia dengan adanya MEA? Indonesia ini telah melakukan persiapan di berbagai bidang. Nah, bidang-bidang tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada bidang barang dan bidang jasa. Bidang barang ini meliputi industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri karet, industri kayu, dan tekstil. Sedangkan bidang jasa itu meliputi transportasi udara, kesehatan, pariwisata, dan teknologi informasi. Inilah kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, setelah kita mengetahui kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, yaitu selanjutnya ada strategis, yakni merencanakan langkah-langkah Indonesia dalam adanya MEA. Nah, yang pertama itu meningkatkan standar mutu pendidikan. Nah, misalkan meningkatkan pengembangan kurikulum serta meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pengajar. Dengan meningkatkan dalam pendidikannya, maka akan memperbaiki juga mutu sumber daya manusianya. Yang kedua itu memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja di negara-negara asing. Jadi maksudnya ketika kita negara Indonesia menyalurkan tenaga-tenaga profesional ke negara ASEAN, nah, negara Indonesia itu harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon tenaganya agar ketika dia dikirimkan ke negara ASEAN yang lainnya tidak kaget dengan keadaan yang ada di negara ASEAN tersebut. Yang ketiga itu ada perbaikan infrastruktur. Nah, perbaikan infrastruktur ini adalah pembangunan fisik, yaitu contohnya terkait fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, pelabuhan, sekolah, dan bandar udara serta yang lainnya. Kita harus diperbaiki dulu fasilitas-fasilitas umumnya seperti itu. Nah, yang keempat, membina UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Inilah langkah-langkah negara Indonesia dalam merencanakan strategis adanya MEA. Nah, selanjutnya itu ada manfaat. Nah, apa sih manfaat dibentuknya MEA bagi negara Indonesia? Yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua,
semakin berkembangnya industri inovatif dan kreatif. Nah, dengan adanya ini, maka negara Indonesia yang punya usaha ataupun yang punya tenaga ahli keprofesionalannya itu selalu dikembangkan dalam dirinya atau kemampuannya, dan selalu ingin berinovatif dan kreatif agar tidak ketinggalan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Yang ketiga, banyak peluang pekerjaan dan mengurangi kejahatan. Yang keempat, para pengusaha menghadirkan produk khas negaranya yang tidak didapat dari negara lainnya. Inilah 4 manfaat dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN bagi negara Indonesia. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi yang sudah Ibu sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN merupakan pasar bebas yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, pasar bebas ini menjadikan peluang besar bagi negara Indonesia, baik dalam peluang pekerjaan maupun dalam mengirimkan barang-barang negara Indonesia ke negara lainnya. Nah, terus dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN di negara Indonesia ini, Indonesia bisa terus berinovasi dan kreatif dalam segala bidangnya agar persaingan pasar setiap negara itu tidak ketinggalan. Nah, itulah terkait tentang kesimpulan pada materi pekan ini. Nah, selanjutnya itu ada project. Nah, projectnya adalah setelah teman-teman melihat video pembelajaran, jawablah pertanyaan sesuai teks bacaan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, nanti teman-teman silahkan melihat teksnya itu sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, setelah teman-teman memahami terkait tentang masyarakat ekonomi ASEAN, teman-teman menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Jika teman-teman tidak memahami atau ada yang ingin ditanyakan terkait proyek atau materinya, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom Google Classroom ya, kolom komentar Google Classroom. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak informasi materi pada pekan ini yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pekan hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.